Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferawati Umar, mahasiswi IAIN Sultan Amai Gorontalo, Program Studi Pendidikan Agama Islam, kelas 1D. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan artikel yang berjudul Teori-teori Kebenaran dalam Filsafat Ilmu, penulis Arman Naufal. Teori kebenaran dalam perspektif filsafat ilmu, yaitu metode ilmiah yang dipakai dalam suatu ilmu tergantung dari objek ilmu yang bersangkutan. Macam-macam objek ilmu antara lain fisiko-kimia, makhluk hidup, psikis, sosiopolitis, humanistis, dan religius. Filsafat ilmu memiliki 3 cabang kajian, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi yaitu membahas tentang apa itu realitas dalam hubungannya dengan ilmu pengetahuan. Filsafat ini membahas tentang apa yang bisa dikategorikan sebagai objek ilmu pengetahuan. Sedangkan epistemologi itu membahas masalah metodologi ilmu pengetahuan. Dalam ilmu pengetahuan modern, jalan bagi diperolehnya ilmu pengetahuan adalah metode ilmiah dengan pilar utamanya rasionalisme dan empirisme. Sedangkan aksiologi itu menyangkut tujuan diciptakannya ilmu pengetahuan, mempertimbangkan aspek pragmatis dan materialistis. Dalam menguji suatu kebenaran, diperlukan teori-teori ataupun metode-metode yang akan berfungsi sebagai penunjuk jalan bagi jalannya pengujian tersebut. Berikut ini beberapa teori tentang kebenaran dalam perspektif filsafat ilmu. Yang pertama itu ada teori korespondensi. Teori yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi atau berhubungan terhadap fakta yang ada. Kebenaran atau suatu keadaan dikatakan benar jika ada kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pendapat dengan fakta. Suatu proposisi atau ungkapan atau keputusan adalah benar apabila terdapat suatu fakta yang sesuai dan menyatakan apa adanya. Teori ini sering diasosiasikan dengan teori-teori empiris pengetahuan. Ujian kebenaran yang didasarkan atas teori korespondensi paling diterima secara luas oleh kelompok realis. Menurut teori ini, kebenaran adalah kesetiaan kepada realita objektif. Kebenaran adalah persesuaian antara pernyataan tentang fakta dan fakta itu sendiri, atau antara pertimbangan dan situasi yang dijadikan pertimbangan itu, serta berusaha untuk melukiskannya, karena kebenaran mempunyai hubungan erat dengan pernyataan atau pemberitahuan yang kita lakukan tentang sesuatu. Jadi, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa berdasarkan teori korespondensi, suatu pernyataan benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berkorespondensi atau hubungan dan sesuai dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Yang kedua, teori koherensi atau konsistensi. Teori kebenaran koherensi adalah teori kebenaran yang didasarkan kepada kriteria koheren atau konsistensi. Pernyataan-pernyataan ini mengikuti
atau membawa kepada pernyataan yang lain. Berdasarkan teori ini, suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Artinya, pertimbangan adalah benar jika pertimbangan itu bersifat konsisten dengan pertimbangan lain yang telah diterima kebenarannya, yaitu yang koheren menurut logika. Suatu kebenaran tidak hanya terbentuk karena adanya koherensi atau konsistensi antara pernyataan dan realitas saja, akan tetapi juga karena adanya pernyataan yang konsisten dengan pernyataan sebelumnya. Dengan kata lain, suatu proposisi dilahirkan untuk menyikapi dan menanggapi proposisi sebelumnya secara konsisten serta adanya interkoneksi dan tidak adanya kontradiksi antara keduanya. Yang ketiga, teori pragmatik. Teori pragmatik dicetuskan oleh Charles S. Peirce tahun 1839 sampai 1914. Dalam sebuah makalah yang terbit pada tahun 1878 yang berjudul How to Make Ideals Clear, adalah berkebangsaan Amerika yang menyebabkan filsafat ini sering dikaitkan dengan filsafat Amerika. Ahli-ahli filsafat ini diantaranya adalah William James pada tahun 1842 sampai 1910, John Dewey 1859 sampai 1952, George Herbert Mead tahun 1863 sampai 1931, dan C.E. Lewis. Teori kebenaran pragmatis adalah teori yang berpandangan bahwa arti dari ide dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah, personal, atau sosial. Benar tidaknya suatu dalil atau teori tergantung kepada peran fungsi dalil atau teori tersebut bagi manusia untuk kehidupannya dalam lingkup ruang dan waktu tertentu. Teori ini juga dikenal dengan teori problem solving, artinya teori yang dengan itu dapat memecahkan segala aspek permasalahan. Keempat, teori suatu pernyataan harus bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Menurut teori ini, proposisi dikatakan benar sepanjang proposisi itu berlaku atau memuaskan. Apa yang diartikan dengan benar adalah yang berguna, dan yang diartikan salah adalah yang tidak berguna. Bagi para pragmatis, batu ujian kebenaran adalah kegunaan, dapat dikerjakan, dan akibat atau pengaruhnya yang memuaskan. Teori ini tidak mengakui adanya kebenaran yang tetap atau mutlak. Kelima, teori performatif. Teori ini menyatakan bahwa kebenaran diputuskan atau dikemukakan oleh pemegang otoritas tertentu. Contohnya, mengenai penetapan 1 Syawal, sebagian Muslim di Indonesia mengikuti fatwa atau keputusan MUI atau pemerintah, sedangkan sebagian yang lain mengikuti fatwa ulama tertentu atau organisasi tertentu. Masyarakat menganggap hal yang benar adalah apa-apa yang diputuskan oleh pemegang otoritas tertentu, walaupun tak jarang keputusan tersebut bertentangan dengan bukti-bukti empiris. Dalam fase hidupnya, manusia kadangkala harus mengikuti kebenaran performatif. Pemegang otoritas yang menjadi rujukan bisa pemerintah, pemimpin agama, pemimpin adat,
pemimpin masyarakat, dan sebagainya. Kebenaran performatif dapat membawa kepada kehidupan sosial yang rukun, kehidupan beragama yang tertib, adat yang stabil, dan sebagainya. Masyarakat yang mengikuti kebenaran performatif tidak terbiasa berpikir kritis dan rasional. Mereka berkurang inisiatif dan inovatif karena terbiasa mengikuti kebenaran dari pemegang otoritas. 6. Teori konsensus, yaitu suatu teori dinyatakan benar jika teori itu berdasarkan pada paradigma atau perspektif tertentu, dan ada komunitas ilmuwan yang mengakui atau mendukung paradigma tersebut. Masyarakat sains bisa mencapai konsensus yang kokoh karena adanya paradigma. Sebagai komitmen kelompok, paradigma merupakan nilai-nilai bersama yang bisa menjadi determinan penting dari perilaku kelompok meskipun tidak semua anggota kelompok menerapkannya dengan cara yang sama. Kesimpulan mengenai artikel teori-teori kebenaran dalam filsafat ilmu. Dalam filsafat ilmu, untuk menghasilkan suatu pengetahuan dibutuhkan metode-metode ilmu pengetahuan, dan di praktiknya dalam dunia filsafat ilmu. Metode-metode tersebut dirumuskan dalam beberapa teori kebenaran. Yang pertama, teori korespondensi. Kedua, teori koherensi atau konsistensi. Ketiga, teori pragmatik. Keempat, teori kebenaran harus fungsional. Kelima, teori performatif. Dan yang terakhir, teori konsensus. Nah, dalam filsafat, ilmu mutlak, suatu pengetahuan dilahirkan dari metode ilmiah agar kebenaran tersebut mampu dipertanggungjawabkan. Baiklah, itulah video saya mengenai artikel teori-teori kebenaran dalam filsafat ilmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.